Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat terus ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, semoga kita masih diberi kesempatan dan semangat untuk terus belajar. Saya Risma Ilyasari. Hari ini kita akan belajar tentang penyakit periodontal. Nah, kita berdoa dulu, semoga diberi kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Silakan menyesuaikan ya bila agama yang dianut berbeda. Nah, penyakit periodontal kita sudah ketahui bahwa bisa menyebabkan kehilangan gigi. Ini giginya goyang, banyak karang giginya, radang gusi sehingga gusinya bisa merah-merah. Dan hari ini kita akan belajar tentang penyebab dari penyakit periodontal ini. Topiknya apa aja? Yang pertama, kita akan melihat penelitian-penelitian epidemiologi tentang penyakit periodontal. Kita akan belajar sama-sama apa itu epidemiologi dan bagaimana hasil penelitiannya. Lalu kita akan belajar juga tentang bagaimana cara mengontrol perkembangan penyakit periodontal ini. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang faktor risikonya. Harapannya dengan mempelajari ini dapat menjelaskan variabel-variabel yang berhubungan dengan penyakit periodontal yang selama ini digunakan oleh para epidemiologis. Ya. Lalu kita dapat mendefinisikan apa itu prevalensi, apa itu insidensi untuk mengukur penyakit periodontal dalam suatu populasi. Nah, ada teori-teori tentang perkembangan penyakit periodontal, yang teori lama maupun teori yang baru, kita akan sama-sama pelajari juga. Dan di akhir materi ini diharapkan seorang dental higienis dapat melakukan praktek hal-hal apa yang perlu dilakukan, yang semuanya ada dasar dari riset epidemiologi. Nah, sebenarnya apa itu epidemiologi? Epidemiologi adalah suatu studi atau suatu penelitian yang mempelajari masyarakat. Jadi pola-pola di masyarakat itu seperti apa? Kalau di sini epidemiologinya tentu tentang penyakit periodontal ya. Nah, epidemiologi sendiri mempelajari 3 hal biasanya. Bagaimana penyakit itu bisa terjadi, seberapa banyak penyakit yang ada di situ. Lalu hasil-hasil ini apa yang bisa diambil menjadi teori-teori baru untuk pencegahan maupun perawatan. Nah, tentang penyebab-penyebab yang mungkin ini biasanya dikenal juga dengan istilah risk factor atau faktor risiko. Ada macam-macam teman-teman, ada faktor genetik, ada faktor gender atau jenis kelamin, ada faktor fisik, ada faktor lingkungan, faktor sistemik, faktor sosial ekonomi, dan perilaku personal atau perilaku masing-masing individu ya. Oke, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dicari tahu oleh epidemiologis tentang penyakit periodontal itu ya. Genetiknya bagaimana, lalu kemudian kenapa individu yang satu dengan individu yang lain berbeda prevalensinya, lalu sebetulnya apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana pengaruh dari lifestyle di sini, nah dan seberapa besar prevalensi penyakit periodontal pada populasi tertentu. Dari tadi kita ngomong prevalensi ya, sebenarnya apa sih prevalensi itu? Nah, prevalensi artinya kasus-kasus baru, seberapa jumlahnya. Jadi, kalau boleh kita ulang, prevalensi berarti jumlah kasus baru pada populasi tertentu. Nah, biasanya populasinya ini diukur pada grup-grup tertentu. Misalnya, di sini populasi yang diukur adalah berdasarkan usia. Nah, di usia 14-17 ternyata hanya 1% yang mengalami penyakit periodontal. Lalu kemudian di usia 45-80 ternyata hampir semua, yaitu 90% mengalami penyakit periodontal. Nah, beda halnya dengan insidensi.
Kalau insidensi itu jumlah dari penyakit baru yang terjadi di suatu populasi dalam periode tertentu. Lalu apa aja variabel-variabel atau faktor-faktor yang berhubungan dengan prevalensi? Teori yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ada teori yang menyebabkan bahwa prevalensi penyakit periodontal pada laki-laki lebih tinggi dan lebih parah dibandingkan dengan perempuan. Jadi, kenapa laki-laki memiliki prevalensi yang lebih tinggi? Karena ternyata disebutkan bahwa di sini perempuan itu lebih kecenderungannya untuk memelihara diri sendiri itu lebih tinggi, ya kan? Care lah gitu perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, perbedaan dari perilaku diri sendiri ini akan berpengaruh kepada prevalensi penyakit periodontal pada laki-laki. Yang itu tadi bikin dia lebih cepat, prevalensinya lebih tinggi. Bagaimana dengan tingkat pendidikan? Tingkat pendidikan dibilang di sini kalau lebih rendah tingkat pendidikan, lebih tinggi prevalensinya. Contohnya pada laki-laki yang berkulit hitam dan Hispanik ini dilaporkan lebih tinggi penyakit periodontalnya dibandingkan dengan yang kulit putih ya. Ada juga usia. Nah, keparahan penyakit periodontal itu meningkat seiring dengan usia, walaupun sebenarnya sulit dijelaskan dengan pasti ya teorinya ya. Nah, selain itu ada juga akses ke pelayanan kesehatan gigi. Jadi kalau misalnya aksesnya jauh, rumah sakitnya jauh, puskesmasnya jauh, praktek dental higienisnya jauh. Nah, itu biasanya pengetahuan tentang kesehatan giginya juga rendah. Nah, begitu juga dengan kemampuan finansialnya. Kepada masyarakat atau populasi yang finansialnya tidak begitu baik, dia akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi sehingga prevalensi penyakit periodontalnya biasanya akan tinggi. Nah, ada beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur penyakit periodontal. Ada CPITN, ada Eastman Interdental Bleeding Index, Gingival Bleeding Index, Gingival Index, Modified Gingival Index, Periodontal Index, Periodontal Disease Index, dan Periodontal Screening and Recording. Kita bahas singkat aja ya. Kalau teman-teman tertarik ingin lebih lanjut, ingin ini lebih dijelaskan, silahkan tulis di komen ya. Nah, secara umum yang dipakai di FKG UGM misalnya Gingival Index. Jadi kita menggunakan indeks ini untuk mengukur peradangan pada gingiva. Yang dilihat adalah warnanya, warna gingiva, konsistensinya, dan bleeding on probing. Nah, ada juga screening. Ini jarang banget dipakai di FKG UGM. Biasanya mungkin untuk penelitian-penelitian epidemiologi ya. Ini pemeriksaan yang cepat aja. Yang diukur adalah probing depth, perdarahan, dan ada tidaknya deposit atau kalkulus di permukaan gigi. Namun, sebetulnya mengukur penyakit periodontal ini merupakan tantangan yang ya luar biasa teman-teman, tapi bisa kok, cuma menantang aja. Karena apa? Karena proses perkembangan penyakitnya itu cepat, ada yang lambat, dan sulit ditentukan batas-batasnya. Nah, itu tantangannya biasanya. Yang kedua, penyakit periodontal itu melibatkan jaringan keras dan jaringan lunak. Jadi lebih kompleks untuk mempelajarinya. Dan faktor-faktor yang terlibat itu bervariasi. Tidak hanya satu, jadi kadang saling mempengaruhi satu sama lainnya.